Selamat siang teman-teman. Posisi saya ada di Jalan Ahmad Yani, Kota Tegal. Sementara lagi istirahat, nunggu agak hilang dulu capeknya. Kebetulan ditemenin sama Bang Gojek. Oke, saya pengen tanya-tanya sama driver Gojek yang ada di Kota Tegal, gimana pendapatan per harinya. Oke, selamat siang Mas. Oh, selamat siang. Nama siapa ya? Mas Amal. Mas Amal sini sebagai Gojek ya Mas ya? Iya. Sudah berapa lama Mas jadi Gojek Mas? 3 tahun. 3 tahun. Selama 3 tahun gimana Mas pendapatannya Mas? Waktu 1 tahun awal sih pendapatan oke ya, Oke. baik. Terus ya? Yang 2 tahun agak menurun. 2 tahun Nah, agak menurun. setelah ini tambah menurun. Tambah menurun lagi. Nah. Enggak makin baik, makin menurun berarti Makin ya? menurun. Oke, untuk slogan Gojeknya gimana sendiri Mas? Untuk apa? Slogan Gojek gimana? Slogan untuk sendiri. mitranya? Untuk mitranya. Sesuai nggak sama slogannya Mas? Slogannya nggak sesuai sih, menurut saya nggak sesuai. Karena apa? Dulu Gojek masyarakat ingin menjadi driver Gojek karena apa? Iming-iming yang besar. Oh iya betul. Setelah berjalannya waktu ternyata down. Seperti sekarang nggak ada bonus. Oh gitu. Untuk driver lama dan baru pun sama ya? Sama. Kebijakannya ya? Oke, kalau Mas sendiri asli mana Mas? Saya asli Tegal sendiri. Asli Tegal sendiri ya. Kalau mulai narik Gojek dari jam berapa Mas? Biasa? Dari jam 4:30 pagi. 4:30 pagi. Itu ada waktu jeda istirahat atau terus Terus sampai jam berapa itu? sampai malam pun. Malam. Oh, berarti jadi driver Gojek untuk kebutuhan utama atau cuma sampingan ya? Fokus. Fokus Ya, Gojek ya. ya. Oh, oke. Selama 3 tahun sampai sekarang sering nutup poin enggak? Waktu awal tahun sering. Sering ya. Waktu 2 tahun ada nutup ada enggak. Jarang ya. Yang ketiga ini yang mau 3 tahun ini sama sekali nggak pernah nutup. Tahun ketiga Tahun ketiga nggak hampir pernah nutup. nggak. Biasanya rata-rata sehari sampai berapa poin? Sebelum COVID-19 itu saya bisa perharinya sampai 20 poin sampai 20 poin ya. minim 16 poin lah. Kalau sekarang aja Mas yang tahun ketiga gimana setelah adanya COVID itu? Setelah adanya COVID paling ini aja dari 4:30 nih. Setengah 5 pagi nih baru 5,5 poin. Baru 5,5. Baru 5,5 poin. Padahal target sekarang diturunin jadi 9 poin. Tapi sekarang sekali dapat harus nunggu 3 jam sekali baru dapat. Di waktu sampai cuma 3 jam. Nah, 3 jam sekali baru dapat, nanti tunggu lagi 3 jam lagi baru dapat lagi. Baru dapat lagi. Kalau sama 3 jam itu ada satu yang lolos cancel otomatis itu masih nunggu 3 jam lagi berarti. Masih nunggu 3 jam lagi. Berarti 6 jam kosong jenengan. Lumayan juga. Untuk sekarang tarifnya sendiri Mas. Kalau dekat Tarifnya sendiri sekarang yang masyarakat keluhkan itu ada tarif tambahan Rp1.000 untuk biaya jasa aplikasi jasa aplikasi. itu masuk ke siapa? Masuk ke saldo jenengan atau masuk ke Jadi akun Gojek di sana? akun Gojek yang pusat. Oh, pusat ya. Jadi saldo saya tambah dikurangin. Tadinya kan tarif 9.000 jauh dekat. Itu saya dikurangin saldonya 1.800. 1.800. Itu yang sebelum ada penambahan. Sekarang ada penambahan 1.000, jadi penumpang bayar 10.000. Tapi saldo saya dikurangin lagi 1.000, jadi total saldo pengurangannya 2.800. Pendapat bersih 7.200. 7.200. Wow. Itu untuk tanggapan customer sendiri setelah naik tarif gimana? Masih banyak peminat atau? Ya peminat sih sekarang jarang ya. Jarang. Kenapa tuh kayaknya Mas kalau menurut jenengan? Ya satu di saat-saat ekonomi seperti ini melemah seperti ini, kok sempat-sempatnya naikin tarif, seharusnya malah menurunkan tarif. Seharusnya ya. Ya supaya menjadikan ramai masyarakat pun memakai. Oh, gitu. Kalau sama jasa yang lain nih, ojek online yang lain itu gimana? Untuk atau sama keluhannya atau mungkin dia lebih ramai atau gimana? Untuk kompetitor kita lihatlah sekarang itu kompetitor ya selama jaket hijau itu dia mengasihkan promo. Ada promo. Ada promo. Termasuk di foodnya, di makanannya, dia pasti selalu ngasih promo dan tarifnya pun di bawah lebih murah dari Gojek. Kalau tarif promo foodnya yang kompetitor gimana?
tarif foodnya Contoh kompetitor promonya itu apa? misalkan kita pembelian 25.000, kita dapat potongan 12.000, 12.000, hampir separuh. hampir berarti ya? separuhnya. Oh. Nah, kenapa kompetitor bisa, kenapa kita Kita tidak bisa? Nah, padahal Gojek kalau nggak salah punya orang Indonesia Iya, sendiri ya. malah punya orang luar kok yang hebat seperti itu. Kenapa itu tanda tanya ya? Saya ada tanya. Pernah ditanyakan sebelumnya? Dulu sih nggak pernah sih, nggak ada yang menanyakan. Oh gitu. Kenapa dengar-dengar kan si empunya ini kan jadi menteri ya? Nah, Itu gimana tanggapannya setelah jadi menteri? Mungkin ada kebijakan sendiri, buat mitranya kita kasih bonus tiap hari atau gimana? oh nggak ada pengaruh. Nggak ada Nggak pengaruh. ada pengaruhnya mau jadi menteri mau jadi apa, nggak ada pengaruh. Cuman ucapan selamat aja ya? Selamat aja. Selamat aja jadi menteri gitu ya. Oke. Kedepannya Mas A masih tetap mau narik jadi mitra ojek online atau pengen punya usaha lain? Semisal Gojek ini menjadikan apa, kembali lagi seperti awal yang dulu bisa mitranya itu bisa berdiri lah istilahnya, nggak cari uangnya nggak susah seperti ini, saya tetap di mitra. Tetap di Saya mitra, tetap di ya? mitra. Tapi jika Gojek masih seperti ini, bahkan makin menurun, saya lepas jadi mitra. Oke, itu kalau lepas mitra atribut kembali atau jadi hak milik? Atribut jadi hak milik karena kita atribut itu kita beli nyicil, Beli ya? potong saldo Potong saldo. Itu potong saldo tiap bulan global atau tiap hari? tiap hari. Tiap hari cicilan. Sampai berapa itu tiap hari? Sehari itu jaket plus helm itu sekitar berapa ya kemarin? Itu 7.000-an lah. 7.000 kalau sehari omset sampai 10 ya mungkin ya, sekitar 10 tarikan ya. Itu nutup nggak? Untuk biaya operasional Kalau juga? penghasilan sih misalkan sebelum COVID-19 itu sih masih nutup ya. Tapi kalau sekarang kita ngambil atribut lagi ke kantor dan nyicil lagi, kemudian berat. Berat itu untuk operasional sama atribut aja belum, masih belum tutup ya. Belum nutup, apalagi untuk biaya jasa servisnya motor, oli segala Servis yang macam, di rumah gitu juga. nggak nutup sama sekali. Sekarang nggak nutup sama sekali. Itu sekarang nggak nutup, terus cari-cari apa Mas? Untuk nutupin kebutuhan yang di rumah. Untuk nyari kebutuhan di rumah, saya cari sampingan sih. Sampingannya ya, sekarang ya misalkan ada orang jualan apa, Bu saya ikut online ini ya Bu jualannya. Oh gitu, jadi kalau terkenal jadi apa ya namanya ya, reseller gitu Ya, ya. sebangsa reseller Jadi seperti reseller. itu. Oke. Aku denger nih Mas, Nah, selain punya satu akun ojek online, biasanya punya yang lain. nah, Untuk Masih sendiri punya akun lain nggak? oh saya satu, Satu. murni satu 3 tahun. Gojek aja. Nggak tergiur sama teman-teman yang punya akun lain gitu, punya mitra kompetitor gitu. Saya sih kalau tergiur, is oke ya tergiur. Tapi saya pikir 2 kali. Kenapa pikir 2 kali? Satu akun aja udah empot-empotan istilahnya, udah masya Allah banget lah udah seperti ini, apalagi 2 akun. Tapi kebanyakan teman-teman atau rekan driver itu megang lebih dari 1 akun, termasuknya akun Gojeknya sendiri pun lebih dari 1. Oh, dalam satu HP ada 2 aplikasi. Ya itu bukan kompetitor loh, Punya mitra. punya mitra Gojek sendiri sendiri. ya. Itu apa nggak ketahuan dari sistem sana? Enggak, Atau pinter-pinternya si jadi punya dua HP sih. oh 2 HP ya, bukan satu HP kan ya. Bukan yang menjadikan seharusnya buat mitra yang lain malah buat si orang itu, padahal itu bukan aplikasinya gitu loh. Yang saya sayangkan seperti itu. Pakai akun orang lain gitu ya. Ah. Untuk Masnya sendiri kalau tahu teman kayak gitu gimana tanggapannya? Mau cuek aja biarin lah mungkin ya. Nanti ada urusan mereka sendiri atau gimana? Kalau saya sih istilahnya lah biarin aja lah seperti apa. Mau nanti kalau misalkan ada apa-apa ya tanggungan sendiri ya kan. Yang penting prinsip saya, rezeki udah ada yang ngatur kok. Oke, sip. Kalau mangkal Mas, jenengan pilih mangkal atau pilih keliling nyari orderan? Nah, ini yang saya sesalin. Nah, Kita muter capek-capek nih, nggak pernah dapet. Tapi orang yang nongkrong selalu dapet. Kenapa?
Ini yang kelemahannya Gojek tuh ini. Mitra nongkrong di sini di Ahmad Yani misalkan. Titiknya di Rita Supermall. Pasti dapatnya di Rita, tapi yang di tongkrongan di Rita belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Kenapa itu? Kok bisa sampai kayak gitu? Nggak boleh tahu. Nah, itu karena sistem Gojek masih bisa dimanipulasi lah, masih lemah gitu ya. keamanan. Itu masih banyak bug yang belum benar. Ah. Jenengan nggak tertarik dengan cara gitu? Saya nggak tertarik karena satu, Kenapa? rezekinya nggak halal. Oh gitu. Yang kedua, ya itu sama aja kita korupsi kecil. Gitu ya. Korupsi buat diri sendiri. Bagi saya korupsi kecil. Mau korupsi kalinya banyak ya. Ya. Gitu ya. Nanggung banget seperti itu. Biasanya kalau jam istirahat Mas ngambil jam berapa Mas? Jam istirahat. Kalau mau saya, kalau saya pribadi istirahat itu paling malam sih. Malam. Malam. Kalau buat tidur gitu ya. Buat tidur. Kalau istilah kalau orang lain apa ngalong gitu ya. Ya. Dengan ngalong gitu enggak? Enggak. Enggak, kenapa? Satu karena apa ya? Enggak bagus ya. Padahal kan kayak katanya kan tarifnya lebih besar nih pendapatannya kalau mau narik malam. Kalau menurut saya lebih baik sayang kesehatan ya daripada tarif ya. Tidak ada. Lagi kalau order juga lebih banyak siang daripada malam ya. Ya resiko juga Sangat tinggi. pas kayak gini juga resiko lebih besar ya. Kayak rawan kejahatan juga ya. Selama narik Mas 3 tahun. Kalau ke saya Mas, apa Mas? Mungkin ada cerita unik atau mungkin pernah marah atau saya pengen ngapain? Kalau kesahnya sih banyak sih. Contoh saya dia sangat gimana ya, dalam hati itu kok satunya itu satu yang driver yang pakai fake GPS itu saya karena saya tuh normal nggak pakai apa-apa Real ya? real. Nah, karena apa, saya sesuai SOP dari kantor. SOP kantor tidak boleh menggunakan fake GPS atau phone. Saya real. Nah itu yang saya keluh ke saya di situ, yang satu. Yang kedua, saya sudah semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat, buat customer khususnya. Tapi kok customer masih aja dengan seenaknya bintang 1 lah atau apalah. Pernah dikasih? Contoh semalam. Oh semalam, kenapa? Saya dapat GoFood tuh di Rita Supermall. Rumah saya nggak jauh dari Rita. Orderan baru masuk, contoh baru masuk. Nah, saya konfirmasi kan, Iya. Mbak pesen Mbak GoFood. Si customer tuh jawab, kan udah ada di aplikasi. Oh gitu. Saya jawab lagi, daripada saya panjang lebar, ya, mohon ditunggu Mbak. Ya, dia bukan jawab oke atau gimana. Dia jawab, udah jalan belum? Orderan baru masuk, saya butuh perjalanan juga. Akhirnya saya jawab, Mbak, maaf ya Mbak, rumah saya nggak jauh dari Rita, cuma 5 menit aja nyampe Mbak. Oh gitu. Nah itu yang saya sayangkan seperti itu, customer itu. Gitu. Kalau apa namanya? Itu namanya kalau customer ngobrol sama itu pengaruh nggak buat aplikasi ini jenengan, sama reputasi ini jenengan gitu? Kalau misal ngobrol, misalkan kita dapat rate ya, dapat penumpang itu go rate itu, kita ngobrol di jalan selagi nggak menyinggung perasaan si customer, kita nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh. Tapi kembali lagi, jika mood seseorang lagi nggak mood, itu pengaruh. Kita mau ngobrol apapun, pasti kita pasti salah dapat gitu bintangnya ya? jelek. Ya gitu. Kalau ini Mas, ya aku nggak tahu ya, pengen tahu. Jenengan pilih bintang 1 tapi komennya bagus, atau bintang 5 tapi komennya menjelekkan jenengan? Itu pilih yang mana Mas? Ya, Mas. karena kantor sekarang Lihatnya apa? lihatnya bintang sih. Kalau bintang 1 kan ada ketentuannya ya. Kalau bintang 1 tadi customer tidak sangat puas. Tidak sangat puas gitu. Sedangkan kalau bintang 5 mungkin Udah maksimal banget puasnya. maksimal banget. Cuman kadang ya bintang 5 tapi customer komennya Komen jelek. jelek. Ada Gimana? pernah. Saya juga Penilaiannya pernah. Gimana itu? Ya, pilihan saya ya Masih bagus buat rating jenengan? masih Bagus ya, daripada komennya bintang 1. bagus tapi mintanya 1 Nah, itu. soalnya waktu itu pernah bintang 1 komennya tuh baik, tapi bintang 1 itu nurunin rating. Menurut rating banget ya. Oke. Target kalau pendapatan
GoFood antara GoRed lebih pilih mana? Saya terus terang lebih jadi GoRed. GoRed kenapa? Karena kalau GoRed sekarang satu kita nggak menunggu lama ya untuk di resto kita kan. Tapi kalau GoFood kan kita harus ke resto, nunggu resto masak. Yang punya resto masak. Kalau GoRed kita jemput, kita antar selesai. Udah selesai Nah, gitu. tapi sekarang sama aja. Karena apa? Kita drop customer, kita antar customer ke tempat, kita balik lagi nggak dapat orderan lagi. Nggak Langsung dapat seperti dulu. Bisa buat tidur. Bisa buat tidur. Berarti nggak ada istirahat lah, istirahatnya sambil nunggu ya. Oke, selama 3 tahun Mas punya cerita apa ya Mas? Tahu saya. Selama 3 tahun Atau mungkin punya apa tips buat teman-teman mitra atau kompetitor yang lain? ya tips buat mitra sih, sama mitra tolonglah sesuai SOP terutama jangan menggunakan karena kasihan mitra yang lain seperti itu. Kita lagi mencari sama-sama mencari rezeki, mencari nafkah, khususnya yang udah berkeluarga ya. Saya minta tolong kita kerja jujur. Mari kita kerja jujur, mari kita sportivitas. Oke, untuk slogannya sendiri Mas, sesama mitra akan ada slogan tuh. Slogannya sih Yang satu pasti salam satu aspal. ya pasti Ya kan? salam satu aspal. Entah itu kompetitor atau yang lain pasti sama. Kalau menurut saya, kalau bahasa Tegal, jujur enak, orang enak. jujur orang kepenak. Kayak gue rame lah. Kayak gue. Oke. Barangkali pengen nyampe sesuatu Mas, mumpung masih YouTube. Untuk PT Gojek Indonesia, saya minta tolong perbaikilah kinerja server, termasuknya kepekaan server lah untuk mendeteksi para mereka yang menggunakan fake GPS khususnya. Karena apa? Itu sangat merugikan. Sangat merugikan perusahaan. Karena apa? Semakin banyak driver yang menggunakan fake GPS, peluangnya semakin besar mereka untuk dapat. Masuknya pada saat masih ada tutup poin atau tupo, mereka dengan gampangnya tutup tupo. Sedangkan orang yang tidak menggunakan fake GPS sangat susah untuk tupo. Itu perbedaannya. Karena apa? Titik koordinat itu kalau menggunakan fake GPS bisa kebaca. Itu. Ya saya minta tolong kepada PT Gojek, keadilannya lah, keadilannya, apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Dan kita mohon bikinlah semua rekan driver untuk sejahtera, untuk keluarganya, untuk menafkahi keluarganya. Itu aja sih. Oke, sekian teman-teman tadi curhatan Mas Gojek yang ada di Kota Tegal. Semoga sama Pak Direktur PT Gojek Indonesia mendengarkan keluh kesah mitranya yang ada di daerah. Oke, terima kasih. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe-nya.